menyambut suasana COVID saat ini yang masih ada, tapi di Tuhan kita sudah bisa berjumpa hari ini. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Kira-kira, kok Ibu ada lihat ada yang nggak masuk nih hari ini? Kok ada yang bangku kosong di depan? Siapa yang nggak masuk ya? Glenn? Siapa? Jandri. Oh, Jandri. Jandri kenapa ya? Sakit. Oh, sakit. Oke, sakit apa? Ada yang tahu sakit apa Jandri? Nggak tahu ya? Oh, ya sudah kalau gitu. Nggak apa-apa dah. Nanti di akhir pembelajaran kita akan berdoa dan kita doakan teman kita Jandri yang hari ini tidak bisa masuk. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Ibu ajak kita semua berdiri, ya. Kita akan menyanyi satu pujian dulu. Kita nyanyi pujian karya terbesar. Masih yang terindah ya, kita mengatakan kasih suara yang terbaik untuk Tuhan ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Mari kita berdoa. Ibukan diri dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Siang hari ini Tuhan kembali pertemukan kami di tempat ini untuk kami bersama-sama belajar dalam materi kami agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan tolong supaya apa yang kami dengar dan apa yang kami lakukan hari ini semua dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai pembelajaran kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan kembali dalam pembelajaran kita, ya. Kita akan lihat tujuan pembelajaran. Ya, mari kita lihat bersama tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menunjukkan akibat dari dosa. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan arti bertobat. Yang ketiga, siswa mampu membuat dan menyajikan puisi yang isinya mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saat ini Ibu akan memberikan video, ya, menayangkan satu video buat kalian. Silakan kalian perhatikan dan
Kalian akan menyimak apa yang kalian dapat di dalam video pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan lihat bersama. Kalian nonton. Ibu akan memutarkan terlebih dahulu. Oke, kita nonton sebentar ya. Nah, kita lihat. Those who came before us, leaders who we are today. Ini yang Ibu mau berikan kepada kalian. Bersama ya. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kau yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. jawab perempuan itu, Buah itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
kalian menonton video tadi, ya, kira-kira apa yang kalian dapat dari tontonan yang kalian simak tadi? Ya, kita akan melihat tentang arti dosa. Ya. Menurut kalian dosa itu apa ya? Halo, menurut kalian apa itu dosa? Iya, apa itu dosa, Glenn? Dosa adalah memberontak terhadap alam. Dosa adalah Memberontak kepada alam. memberontak Kepada alam. kepada Allah. Oke. Ya. Siapa lagi kira-kira yang tahu apa itu dosa? Ya. Dosa itu melanggar perintah Allah. Melanggar Dosa itu melanggar perintah Tuhan. Oke. Ada lagi yang bisa? Satu lagi. Apa itu dosa? Ada lagi yang bisa jawab apa itu dosa? Halo? Oke. Ya, tadi setelah kita menonton video yang sudah ditayangkan tadi, menurut pendapat kalian, ada nggak yang menurut kalian apa yang kalian simak dari video tadi? Ya, karena kita pembahasan hari ini adalah tentang dosa dan pertobatan. Nah, sekarang menurut kalian apa itu dosa? Ibu, Ya, Glenn? dosa adalah memberontak kepada Allah. Iya, tuh. Bisa. Ada lagi yang bisa bantu ibu menjawab apa itu dosa? Ya, bisa. dosa itu melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Oke, bisa. Oke, kalau gitu ibu simpulkan saja langsung ya. Jadi dosa itu adalah pelanggaran, ya. Dosa itu adalah pelanggaran atau pemberontakan manusia terhadap perintah dan kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Nah, dalam tayangan kita tadi ya, kita melihat ada akibat dari keinginan hati manusia sehingga manusia itu berbuat dosa. Nah, dari tayangan tadi kan ada tuh ya, kalau kalian yang menyimak baik-baik, ada hukuman yang diberikan kepada ketiga oknum di dalam video yang kita tonton tadi. Nah, kira-kira ada nggak di antara kalian yang tahu? Ingat nggak tadi tuh? Apa itu tadi? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Gloria, silakan Gloria. Ingat pada ular, Mm-mm. ia berjalan dengan perut dan dari tanah menjadi maharaja. Oke. Kemudian? Hawa, ia bersusah payah mengandung dan melahirkan seorang anak. Hmm. Hukuman kepada Adam ialah ia bersusah payah bekerja keras untuk menuju kebutuhan hidup. Oke, ya. Berarti Gloria tadi menyimak baik-baik ya videonya sehingga dia bisa memaparkan dengan baik ya, tidak ada yang tertinggal kata-katanya. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu kalian juga sudah menyampaikan, kalian sudah menyampaikan ke ibu pengertian kalian ya tentang dosa. Sekarang kita akan lihat ada akibat ya. Kalau dari video yang kita tonton tadi, yang kalian bisa lihat akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu ada nggak? Menurut kalian? Apa? Ayo, yang bisa kalian lihat tadi? Ya. Yang di tadi tuh Adam dan Hawa tuh dia pergi. Itu berarti dia apa? Iya, itu akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Di situ dikatakan dia terusir dari Taman Firdaus dan dikatakan dia tidak layak untuk menghadap Tuhan lagi. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan ke kalian bahwa ada 4 akibat dosa ya kepada manusia. Dan itu dirasakan sampai saat ini
Karena kita juga adalah keturunan ya dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Oke. Nah, akibat dosa yang pertama ya, yang pertama adalah mengakibatkan hubungan manusia. Ini masih kita berbicara di dalam dosa dulu ya. Akibat dari dosa itu membuat hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Yang Ibu katakan tadi bahwa begitu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di situ dikatakan mereka terbuang. Ya, mereka dibuang. Karena apa? Mereka tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Akhirnya mereka dibuang. Nah, pada saat itu dikatakan bahwa mereka harus bersusah payah, ya, Adam dan Hawa pada waktu itu mereka harus bersusah payah untuk bekerja. Karena apa? Karena mereka dikatakan mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu akibat dosa yang pertama. Akibat dosa yang kedua, dosa mengakibatkan apa? Konflik dalam diri seseorang. Ya, maksudnya, ya, Ibu mau sampaikan kepada, ada nggak kalian bayangan kalian konflik dosa itu mengakibatkan konflik di dalam diri kita? Ya, oke dah kalau gitu Ibu katakan kepada kalian, akibat dari dosa ini ya menjadi racun di dalam diri setiap manusia. Dan itu yang membuat dikatakan bahwa akhirnya dikatakan kehidupan manusia itu tidak berjalan seperti mana mestinya. Contohnya pada saat kita melakukan kesalahan. Ini ya, pada saat kita melakukan kesalahan sekalipun tidak ada yang melihat. Tetapi apa? Kita selalu dikejar oleh perasaan bersalah. Pernah enggak kalian mengalami seperti itu? Kalian buat kesalahan, tapi nggak ada yang lihat. Tapi hati kalian nggak pernah tenang. Ada nggak pernah mengalami gitu? Contohnya, ada yang bisa kasih contoh untuk Ibu hari ini? Dosa yang pernah kamu lakukan yang orang lain sebenarnya nggak tahu, tapi kamu menjadi apa ya? Nggak tenang. Ini ya, ini sah? Hah? Nyuri uang, iya betul. Mencuri uang, seperti orang nggak lihat ya. Nah, orang nggak lihat kita nyolong, mungkin kita nggak sadar kita nyolong uang orang tua gitu ya, atau nyolong uang sampah kita nyolong. Akhirnya orang nggak tahu nih, nggak apa-apa, seperti nggak masalah, nggak ada yang tahu kok. Tapi kok kayaknya hati kita merasa tertuduh gitu ya. Aduh, kok nggak enak ya, aku nyolong ya kayak gitu. Jadi itu adalah akibat dosa. Ya, itu salah satu dari akibat dosa yang kita rasakan sampai sekarang. Yang ketiga, dosa itu juga mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama. Hubungan kita dengan teman itu bisa rusak. Karena apa? Karena keegoisan kita. Itu karena akibat dosa yang ada. Sehingga kita menjadi orang-orang yang egois. Orang-orang yang nggak mau mengalah, ya. Makanya dikatakan rusaklah hubungan kita dengan sesama kita. Kemudian dengan alam, juga dikatakan dengan alam itu bisa dikatakan bahwa kalau rusak hubungan kita dengan alam itu seperti kita itu mau menguasai alam ini, sehingga suka-suka kita, ya. Kalau kita lihat orang-orang yang ada di luar sana, mereka suka-suka mau tebang pohon sembarang di hutan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah banjir. Imbasnya kepada siapa? Kepada semua. Oke. Kemudian akibat dosa yang keempat yaitu dosa itu menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani, ya. Kematian secara rohani itu maksudnya kita ini menjadi orang-orang yang tidak bisa berbuat sesuatu dalam hidup ini. Seperti ada sesuatu yang menghambat dalam kehidupan kita, ya. Di sini ya, hal itu karena apa? Karena dosa. Karena dosa yang ada di dalam kehidupan kita, dan semuanya itu bisa diampuni melalui apa? Pengampunan dan keselamatan di dalam diri siapa? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus dialah menjadi jalan satu-satunya menuju kepada apa? Kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16
Ada yang bisa? Buka Alkitabnya, mari kita buka Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Mari baca. Oke, kita lihat ya, Yohanes 3 ayat 16. Apa itu bunyinya? Ada yang hafal enggak? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes. Ya, berdiri silakan. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang berdosa itu memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan kembali satu video untuk kalian. Kalian perhatikan lagi ya, dan simak baik-baik video ini. Kita akan nonton video yang kedua. Ya. Lihat. Lanjut ya, lanjut. Yang ini ya. Sabar, kita nonton. Meski Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah kau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke ya, sampai di sini apa yang kalian lihat dari video yang Ibu putar ya tadi? Ini bercerita tentang apa? Saulus bertobat. Dulu Saulus setelah bertobat ya, Saulus itu ada nggak yang tahu? Setelah bertobat dia berganti nama siapa? Paulus. Oke. Nah, dari sini ya, dari cerita ini apa yang kalian bisa ambil tentang kita setelah tadi kita sudah bicara tentang dosa ya. Setelah kita rusak karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, sekarang tadi Ibu sudah katakan bahwa kita bisa keluar dari dosa itu hanya melalui pertobatan di dalam siapa? Pertobatan di dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oke ya. Nah, ini ya dikatakan bahwa pertobatan. Nah, menurut kalian apa itu bertobat? Iya. Apa? Aprianto? Bertobat adalah tidak melakukan kesalahan. Oke, bertobat itu tidak melakukan dosa lagi. Ada lagi yang lainnya? Iya, bertobat itu apa, Glenn? Bertobat adalah berpaling dari kehidupan yang lama dan melakukan kebaikan. Iya, bisa juga. Ada lagi yang bisa bantu Ibu? Apa itu bertobat? Ayo. Bertobat itu berarti meninggalkan hidup yang lama. Dari cerita tadi, ya. Coba kalian lihat cerita Saulus tadi. Dia dari hidup yang tidak baik, dikatakan ya. Cerita tadi kan, dia hidup yang tidak baik, dia adalah penganiaya, dikatakan dia adalah penganiaya orang Kristen. Dia kemana-mana pergi, ya, untuk menganiaya orang Kristen. Tetapi karena Tuhan menangkap dia dalam perjalanannya. Masih ingat tadi ceritanya dalam perjalanannya tadi ya. Kemudian
datanglah sebuah sinar gitu ya. Dan sinar itu membuat dia menjadi buta. Tapi karena pertolongan Tuhan melalui seorang yang bernama Ananias, akhirnya matanya yang buta itu seperti luntur dan dia kembali bisa melihat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pertobatan itu adalah sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ya. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, dan itu hanya bisa kita alami melalui yaitu namanya pertobatan. Dan kita bisa lihat ya, sekarang menurut kalian pertobatan yang sejati itu yang bagaimana? Ada nggak yang bisa kasihkan Ibu jawaban ya? Orang yang dikatakan bertobat secara sungguh-sungguh itu yang bagaimana? Ya. Ada yang bisa kasihkan ke Ibu jawabannya? Ya, tanda pertobatan yang sejati pada seseorang. Ada yang bisa kasihkan ke Ibu jawabannya? Yanisa mungkin? Apa itu Yanisa? Menurut kamu? Menyesali dosanya. Terus apa lagi? Ya, menerima Kristus sebagai Tuhan, menunjukkan perubahan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, terima kasih Yanisa, jawabannya benar ya. Kita bisa lihat, kalian bisa lihat orang-orang yang punya pertobatan yang sejati itu adalah mereka menyesali dosanya, ya. Mereka hidup dalam penyesalan akan dosa, dan di situ dikatakan dia mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan apa? Dengan setia datang kepada Tuhan. Mereka setia beribadah kepada Tuhan. Mereka setia memuji Tuhan. Ibu berharap di antara kalian pun kalian harus bisa saling mengasihi satu sama lain. Tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang sudah hidup di dalam pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan. Karena kalau kita hidup di dalam pertobatan yang sungguh dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Oke ya, menjadi orang yang berbahagia. Nah sekarang setelah kita tadi mempelajari tentang arti dosa, akibat dosa, kemudian pertobatan yang sejati itu yang bagaimana, kita akan masuk dalam kesimpulan kita. Nah dari semua yang kita pelajari tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oke, ya. Laurencia. Oke, jadi pertobatan yang sungguh itu akan menghasilkan, ya dikatakan akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan yang sempurna di dalam siapa? Yesus Kristus. Oke, sebagai tugas kalian, ya, sebagai tugas kalian di rumah, ini yang akan kalian kerjakan di rumah, ya, yaitu buatlah puisi yang mengimani pengampunan atau pertobatan, ya. Mengerti? Ya, nanti kalian mengekspresikan apa yang sudah kita pelajari hari ini melalui sebuah puisi, ya. Puisinya itu yang nggak apa kalian buat sendirilah dengan kata-kata kalian sendiri, gitu ya. Kalau kamu betul-betul merasakan bahwa kamu sudah menerima pengampunan dari Tuhan dalam hidupmu, bagaimana kamu mengekspresikannya melalui sebuah puisi. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada saat ini. Biarlah apa yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu berharap bahwa tidak hanya didengar pada saat ini, ya. Yang Ibu harapkan bahwa apa yang kita pelajari hari ini itu betul-betul kalian mengerti, kalian lakukan di dalam kehidupan kalian, ya. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Saya mengajak kita sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita berdiri sekali lagi. Kita akan nyanyi lagi ya. Tadi kita bernyanyi, kita akan nyanyi lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.